Selamat pagi, kita bertemu pada mata kuliah Fisika Dasar untuk program studi farmasi. Kita lanjutkan materi yang terakhir sebelum kita melakukan ujian tengah semester, yaitu materi di pokok bahasan dinamika, yaitu sepokok bahasannya adalah usaha dan energi. Kita telah membicarakan gaya sebagai penyebab dari gerak suatu benda. Kemudian adanya gaya ini membuat benda itu bergerak sesuai dengan hukum kedua Newton, bahwa gaya sebanding dengan percepatan benda tersebut. Gaya sebanding dengan percepatan gerak benda tersebut. Kemudian kita akan melanjutkan dengan bicara mengenai usaha dan energi. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut bisa berpindah sejauh m meter atau sejauh s meter. Jika suatu benda dalam keadaan ini kemudian diberikan gaya, ditarik, kemudian dia berpindah sejauh d, maka hasil kali antara gaya dan perpindahan ini yang disebut dengan usaha. Atau di sini usaha didefinisikan sebagai energi yang disalurkan oleh gaya pada benda sehingga benda tersebut dapat berpindah, atau gaya yang bekerja pada suatu benda kemudian benda itu bisa berpindah sejauh d meter. Ini sekarang kita lihat gaya yang dikerjakan oleh gaya konstan, dan kita akan pada pembahasan kita akan fokus pada gaya konstan saja, tidak gaya-gaya yang berubah. Jika ada suatu benda yang masanya m, kemudian diberikan gaya F dengan bentuk sudut seperti ini, kemudian dia ditarik atau didorong, kemudian dia bergerak dan berpindah sejauh S, maka besarnya usaha yang dilakukan adalah W gaya tersebut dikalikan dengan perpindahannya secara dot, di mana perkalian vektor secara dot adalah kedua gaya tersebut, F dan S, dikalikan kosinus sudut antara gaya tersebut. Satuannya adalah, ini satuannya Newton, ini meter, kemudian Newton meter ini dikenal dengan nama Joule. Satuan dari usaha adalah Joule dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat dengan dimensi ml kuadrat T-2. Kemudian kita latihan. Sebuah benda ditarik dengan gaya 20 Newton dan berpindah sejauh 10 meter, tentukanlah usahanya. Kita lihat, kalau kita gambarkan ini bendanya, kemudian dia ditarik dengan gaya sebesar 20 Newton, kemudian dia berpindah sejauh 10 meter. Maka usahanya adalah F sama dengan gaya dikali S, vektor gaya dikali perpindahan secara ini, dan sudut antara gaya dengan perpindahannya itu adalah 0, sehingga F dikalikan kosinus 0, di mana kosinus 0 ini 1, maka tinggal gaya dikali dengan perpindahannya saja. Jika gaya dengan perpindahannya itu sejajar, maka dia akan ditulis F dikali S langsung, karena kosinus sudutnya sama dengan 1. Kosinus 0 sama dengan 1, maka ini tinggal dikalikan 20 dikalikan dengan 10 meter, maka kita dapatkan ini adalah 200 Joule. Ini sekarang yang kedua, contoh yang kedua, latihan kedua. Sebuah benda yang sama dengan di atas, ini didorong dengan gaya 20, tapi membentuk sudut 60 derajat. Berarti ini dia tidak lurus seperti ini, tapi dia berbentuk sudut seperti ini 60 derajat. Dan berpindah sejauh 5 meter. Dia berpindah dari sini sejauh 5 meter. Berapa ya usahanya? Berarti W sama dengan F di dot S sama dengan F S kosinus sudut antaranya. Nah, di sini F-nya nilainya adalah 20 Newton dan perpindahannya 5, sedangkan ini kosinus 60.
dimana kita tahu kosinus 60 adalah bernilai setengah, maka ini sama dengan 50 Joule. Ini 10 kali 5, 50 Joule. Seperti itu gak usaha yang dilakukan oleh suatu benda pada gaya yang konstan. Maksudnya gaya konstan di sini adalah gayanya tidak berubah-berubah. Jadi gayanya tetap nilainya 20 dari keadaan A1 ke keadaan yang kedua tetap 20 Newton. Nanti ada gaya-gaya yang tidak konstan. Ini kita lihat lagi contoh sebuah benda 20 gram di gaya 20 Newton membentuk sudut terhadap lantai berpindah 10 meter melakukan besar usaha gaya tersebut. Ini sama saja ya. Ini kita gambar. Ini masanya kemudian ditarik dengan gaya 20 Newton. Membentuk sudut 360 derajat. Di sini M-nya diketahui 20 kg. Dengan berpindah sejauh 10 meter. Nah, di sini masa ini tidak pengaruh karena W itu adalah gaya yang bekerja dikali dengan perpindahannya secara dot. Maka ini F dikali S kosinus sudut antaranya, sudutnya 60. F-nya ini sama 20 dikali perpindahannya 10 kosinus 60. Ini 200, 20 kali 10 200 dikali setengah kosinus 60 setengah, maka ini 100 meter. Ingat, ini sudutnya. Nanti kalau ada dua gaya, ya nanti gayanya dibuat sigma. Macam ada dua buah gaya, macam saya punya benda begini, ini F1, ini F2, F1 dan F2, maka W-nya adalah bikin dulu F1.S, habis itu ditambah dengan F2.S. Kemudian dikerjakan masing-masing, kemudian dijumlahkan. Kalau ada arahnya kebalikannya, ya berarti di sini dikurangkan. Sebuah benda didorong dengan gaya 20 Newton yang membentuk sudut 60 terhadap lantai, perpindahannya 60. Tentukanlah usahanya ini, kemudian didorong ke sini. Kita lihat ini. Ini sudutnya 60. Ini gayanya F-nya ke sini, arahnya begini. Kemudian ini saya bisa lanjutkan ke sana. Kemudian di sini saya bikin warna merah ya. Kita uraikan gayanya. Ini ke sini. Gaya yang dipakai itu adalah yang ini. Sedangkan sudutnya itu yang ini 60, berarti di sini sudutnya 30. Berarti W sama dengan F.S. Sama dengan ini adalah vektor. Berarti F dikali dengan S dikali biasa. Saya tulis dikali biasa. F dikali S kosinus sudut antaranya. Nah, sudutnya tidak 60 lagi, sudutnya adalah yang 30 ini. Berarti F-nya 20, pindahnya 5 meter, kemudian kosinusnya kosinus dari 30. Berarti 20 kali 5, kosinus 30 adalah setengah akar 3. Maka ini sama dengan 50 akar 3 Joule. Seperti ini. Kalau dia membentuk sudut seperti dia didorong ya, jadi arahnya ke bawah, kemudian sudutnya yang saling berlawanan itu kalau kita lihat begini, ini gambar sudutnya, ini 60 derajatnya, berarti oh ini 60 ke sini ya, berarti ini 60 ya, salah. Saya gambarnya ini yang saling berlawanan, berarti ini di sini ya, berarti ini juga 60, berarti ini hanya setengah, ini berarti ini 50 saja ya. Saya gambarnya miring tadi jadi saya tidak melihatnya. Lihat nanti sudutnya juga, berarti ini sudutnya 60 derajat. Oke, selanjutnya kita lihat usaha yang dilakukan oleh berat. Sekarang tadi kan perpindahannya ke arah sumbu X, sekarang kita lihat perpindahan ke arah sumbu Y. Ini ada benda dari keadaan awal kemudian diangkat ke atas. Kemudian kita gunakan ini F.X. Ternyata gayanya, karena ini adalah gaya berat, maka di sini pakainya W. W itu nilainya M kali G kali O kali S kosinus. Jadi usaha yang dilakukan oleh suatu benda yang didorong ke atas adalah MGH. Kalau yang kebalikannya begini, dari atas dari ke bawah, MGH juga nilainya. Tapi yang ini berarti orang yang melakukan usaha, kalau yang ini benda yang melakukannya. Jadi
karena benda berat ya tinggal turun dengan mudah. Kalau yang ini kita harus mengangkatnya ke atas, makanya dia negatif. Kalau positif berarti sistemnya yang melakukan usaha. Kalau yang ini negatif berarti usaha dilakukan terhadap sistemnya. Latihan sebuah benda dengan massa 5 kg berada di bawah meja, kemudian diangkat ke atas meja yang tingginya 2 meter. Tentukanlah usaha yang dilakukan sehingga benda dapat naik ke atas. Tentukan juga usaha yang dilakukan benda diturunkan. Nah, sekarang kita lihat, karena dari bawah ke atas berarti nanti dia negatif, berarti usahanya adalah min MGH. Kenapa negatif? Berarti benda dilakukan kerja, dilakukan usaha, berarti usahanya dari luar. M-nya masanya 5, gravitasi 10, hanya dari 0 ke 2 berarti 2 meter. Berarti ini sama dengan 100 Joule. Nah, sedangkan kalau kebalikannya, kalau kita ini dari atas menuju ke bawah, ini kan dari bawah ke atas, sekarang dari atas ke bawah, berarti W-nya positif. Dengan 5 dikali 10 sama dengan 100 Joule. Dengan ini, sebuah benda masuk program di bidang miring 30, kemudian didorong ke atas bidang miring yang panjang bidang miringnya 20 meter dengan gaya 30 Newton. Tentukanlah usaha yang akan oleh benda tersebut. Ini gambarnya begini ya. Kemudian di bidang miring didorong dengan ke atas bidang miring yang panjang bidang miringnya adalah sebesar 20 meter. Panjangnya ini nanti 20 meter dengan gaya 30 Newton. Tentukanlah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Kita buat berarti F-nya sama dengan ini. Tapi ingat, ini agak susah karena kita harus ingat bahwa di sini ada gaya ke bawah yang nilainya mg sin 30. Sedangkan gayanya adalah F di atas. Berarti di sini adalah kita gunakan W-nya sama dengan ada 2F, berarti F yang 1 dikurang dengan mg sin 30 baru dikali dengan perpindahannya. Sedangkan ini F-nya sama dengan gayanya didorong ke atas miring gaya 30. Sedangkan ini sendiri 10 dikali 10, sinnya sin 30 setengah, perpindahannya 20 meter. Berarti 30 dikali dengan 50. Ini berarti bendanya tidak bisa naik ke atas ya, karena nilainya negatif, usahanya negatif. Ya, seperti ini nilainya adalah ini 20 kali 20 berarti 400 Joule negatif. Ya, kita memberikan tenaga yang besar. Sebenarnya metode ini nanti kita gunakan di akhir dari penjelasan ini, lebih mudah dibanding kita mengerjakan seperti ini. Usaha oleh gesekan. Ini karena ada gaya gesek, berarti kita perlu gaya normal. Kita sama juga bahwa gaya gesek bekerja pada benda, kemudian FK dikali dengan perpindahannya, maka usaha oleh gaya gesek ini FK gaya geseknya dikali dengan perpindahannya dikalikan dengan kosinus sudutnya. Kalau ini dia sejajar, maka ini dia nilainya 1, maka dia punya gaya usaha oleh gaya gesek adalah min FKS. Min ini berarti dia mengurangi gerak benda tersebut, mengurangi usahanya, atau usahanya harus diberikan oleh luar. Jadi ada usaha luar yang melawan ini sehingga bendanya bisa bergerak. Latihan sebuah benda masanya 10 kg ditarik dengan gaya 30 Newton. Kemudian benda berpindah sejauh 10 meter karena jika ada gaya geseknya, koefisien geseknya. Otomatis kita ingat di sini ada W, maka ada gaya normalnya. Gaya normal sama dengan W-nya, berarti W sama gaya normalnya sama dengan M kali G. Masanya 10, gravitasinya 10, maka gaya normalnya 100. Setelah mendapatkan gaya normal, kita bisa menentukan gaya gesek, mu K dikali gaya normalnya.
ini angkanya 0,2, sedangkan normalnya tadi 100, maka ini 20 Newton. Nah, sekarang kita tinggal membuat W itu sama dengan F kali sin kali S, dimana ini kosinus theta, dimana sudutnya ini karena dia sejajar maka dia nilainya 1, maka ini F-nya ini ada 2, satu yang tarik 30 ke sana dikurang dengan ini satu segini, F-nya dikurang dengan FK-nya, dikalikan dengan perpindahannya. F-nya adalah 30, gaya geseknya 20, S-nya berpindah sejauh 10 meter, berarti sama dengan 100 Joule. Seperti ini adalah pengaruh dari gaya geseknya terhadap usaha yang dilakukan oleh benda tersebut. Sekarang kita bicara mengenai energi. Di sini kita bicara mengenai energi mekanik dari suatu sistem dinamika. Jika suatu benda bergerak dengan kecepatan V, maka benda tersebut memiliki energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki benda karena pergerakan benda tersebut, yang besarnya adalah energi kinetik sama dengan setengah massa dari benda dikalikan dengan kecepatan benda tersebut kuadrat, setengah mv kuadrat. Jenis kedua dari energi mekanik adalah energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan benda tersebut. Contohnya, suatu benda berada pada ketinggian H dari permukaan tanah, maka benda ini mempunyai energi potensial yang besarnya adalah E sama dengan mgh. Ini karena beratnya ya. Energi mgh karena posisi dari benda tersebut terhadap permukaan bumi, maka dia memiliki energi potensial. Latihan, sebuah benda dengan massa 20 kg, massanya 20 kg, kemudian dia bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, maka energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat, berarti setengah massanya adalah 5, kemudian ini 20 kuadrat sama dengan setengah kali 5 kali 400 sama dengan ini 200, maka ini dengan 1000 Joule atau 1 kilojoule. Ini adalah energi kinetiknya. Sedangkan yang contoh kedua, suatu benda bermassa, massanya kita ketahui 20 kg dan berada pada ketinggian 5 meter, sehingga benda tersebut memiliki energi potensial. Contohnya ini ada benda kemudian berada H, maka energi potensialnya sama dengan mgh. Masanya adalah 20, G-nya 10, kalau tidak tahu kita pilih 10, dan ini 5. Maka 200 kali 5 ini juga nilainya 1000 Joule atau 1 kilojoule. Kita lanjutkan hubungan perubahan energi dengan usaha. Nah, jika suatu benda dalam keadaan satu, dia mempunyai kecepatan V1, sedangkan setelah bergerak berapa saat atau berpindah, kemudian kecepatannya berubah menjadi V2, maka terjadi perubahan energi kinetik, yaitu energi kinetik pada keadaan 2 dikurang dengan energi kinetik pada keadaan pertama. Jadi delta EK di sini adalah perubahan energi kinetik dari keadaan 2 dengan keadaan 1. Yang besarnya adalah ini. Tinggal dimasukkan saja, ini setengah mv2 kuadrat, ini setengah mv1 kuadrat, kita dapatkan seperti ini. Ternyata perubahan energi kinetik ini dari keadaan 1 dengan keadaan 2 itu besarnya sama dengan usaha yang dilakukan oleh benda tersebut. Ingat ya, besarnya perubahan energi kinetik dari suatu benda itu sama dengan besarnya usaha dari benda tersebut. Begitu juga pada energi potensial, kita lihat ada dua benda ini dalam keadaan 1 dan keadaan 2. Kemudian terjadilah perubahan energi kinetik karena benda ini berpindah dari keadaan 1 ke keadaan 2, maka besarnya seperti ini, EP2, EP1 ya, tidak ada K-nya. Maka kita dapatkan ini nilainya mgh2, ini mgh1. Kita masukkan bentuknya ini, bahwa perubahan energi potensial sama dengan mg selisih dari perubahan ketinggiannya. Dan itu sama dengan juga adalah perubahan dari
besar dari usaha yang dilakukan oleh M tersebut, massa tersebut. Jadi kita ingat bahwa perubahan energi kinetik itu sama dengan usaha dari sistem, dan perubahan juga dari energi potensial itu juga sama dengan usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Sekarang kita bicarakan ada dua jenis gaya, yaitu gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Gaya konservatif adalah gaya yang hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari benda tersebut tanpa melihat lintasannya. Jadi dia hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir benda tersebut dan tidak bergantung pada lintasannya. Jadi contohnya saya mau benda di sini dan ini keadaan akhirnya, ini keadaan satu, keadaan akhir, kemudian benda itu bergerak begini kemudian sampai di sini, kita tidak menghiraukan bagaimana bentuk perjalanan benda tersebut, tapi kita melihat bagaimana keadaan awal dan keadaan akhirnya, bagaimana kecepatan awalnya, bagaimana posisi awalnya. Begitu juga ini berapa kecepatan awalnya, akhirnya, berapa posisi, di mana posisi akhirnya. Jadi hanya melihat dua informasi ini saja, bagaimana keadaan awal dan keadaan akhir benda, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah gaya konservatif. Jadi gaya konservatif, gaya yang hanya dilihat dari keadaan awal dan keadaan akhirnya. Sedangkan gaya, contohnya ini pada gaya gravitasi dan gaya pegas. Sedangkan gaya non-konservatif adalah gaya yang bergantung pada lintasannya. Berarti kalau mungkin semakin panjang lintasannya, dia semakin banyak gaya yang digunakan. Sedangkan pada kalau lintasannya lebih pendek, semakin banyak gaya, yang semakin sedikit gaya yang digunakan. Contohnya adalah gaya gesek. Gaya gesek ini kalau semakin besar berarti semakin panjang perpindahannya, bentuk lintasannya, berarti semakin besar gaya gesek yang dikerjakan benda tersebut, dan usaha dari sistem akan jauh berkurang. Maksudnya usaha yang dilakukan pada sistem akan jauh berkurang dibandingkan pada gaya konservatif. Karena di sini terjadi gesekan, mungkin energinya tidak berubah, jadi tidak hanya energi kinetik dan energi potensial, tapi kemungkinan juga karena gesekan itu menghasilkan panas berubah menjadi panas. Jadi ada jenis energi lain yang tercipta dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi berubah jadi energi panas, sehingga gaya ini sangat bergantung, gaya non konservatif ini sangat bergantung pada seberapa panjang lintasan yang dilalui oleh benda tersebut. Contohnya, hitunglah perubahan energi kinetik dari suatu benda bermassa, massa benda tersebut adalah 5 kg. Kemudian kecepatan awalnya adalah 5 meter per sekon, kecepatan akhirnya adalah 10 meter per sekon. Ditanyakan berapa perubahan energi kinetiknya. Maka perubahan energi kinetik adalah energi kinetik pada keadaan 2 dikurang dengan energi kinetik pada keadaan 1. Atau ini setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kita tinggal masukkan saja angkanya. Masanya adalah 5 kg, sedangkan kecepatan akhirnya adalah 10 kuadrat, dan ini adalah 5 kuadrat. Kita dapatkan setengah dikalikan dengan 5, 10 kuadrat adalah 100, sedangkan ini 25. Dapatkan setengah kali 5, bisa dikalikan 100 kurang 25 adalah 75. Berarti ini 2,5 dikali 75. Silakan gunakan kalkulator. Bagi yang tidak biasa, kita kalikan saja antara 2,5 dikali dengan 2,5 dikalikan dengan 7,5. 5 dikali dengan 2,5 dapatnya 187,5 Joule. Ini adalah besar perubahan energi kinetik. Ditanya lagi, tentukanlah usahanya. Kita ketahui bahwa perubahan energi kinetik ini sama dengan usaha dari sistem tersebut, berarti 187,5 Joule. Ya, bahwa perubahan energi kinetik sama dengan usaha dari sistem. Kita bicara mengenai perubahan energi potensial. Sampai massa benda bermassa 5 kg.
Kemudian keadaan 1-nya 5 meter, dengan H2 10 meter. Berapa perubahan energi kinetik potensialnya? Perubahan energi potensial berarti sama dengan potensial energi potensial akhir dikurang ini potensial awal. Mg H2 dikurang dengan Mg H1 atau ini Mg H2 min H1. Masanya adalah 5 kg. Kemudian ininya G-nya terhadap gravitasi 10 hanya dari 10 ke 5. Berarti sini keadaan akhirnya 10, berarti sama dengan ini 5 kali 5 25 dikali dengan 10, 5 joule. Dan kita tahu bahwa pertanyaan kedua, berapa usaha yang dilakukan, bahwa perubahan energi potensial ini sama dengan usaha dari sistem yang sama. Kita lanjutkan pada pembicaraan mengenai hukum kekalahan energi mekanik. Energi mekanik adalah energi gabungan jumlahan dari energi kinetik dan energi potensial pada suatu sistem, di mana disingkat EM sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensialnya. Kita sudah mengetahui energi kinetik itu setengah mv kuadrat, sedangkan energi potensial energi yang dimiliki benda karena kedudukannya adalah mg kali h. Sama dengan hukum secara umum bahwa energi adalah kekal, berarti energi keadaan awal sama dengan energi keadaan akhir. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat juga dimusnahkan. Maka energi mekanik pada keadaan awal, pada keadaan 1 di sini kalau dari benda, itu akan sama dengan energi mekanik pada keadaan 2. Di mana energi mekanik keadaan 1 adalah jumlahan dari energi kinetik 1 ditambah energi kinetik pada keadaan 1. Pada energi mekanik keadaan 2 adalah jumlahan dari energi kinetik pada keadaan 2 ditambah dengan energi potensial pada keadaan 2. Tinggal masukkan saja persamaannya, setengah mv 1 kuadrat mg h1 ini tidak tanda ini sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian kita dapat mengumpulkan yang sejenis. Sini energi kinetik, yang ini saya pindahkan ke kanan ruas kiri, sedangkan energi potensial saya pindahkan ke ruas kanan. Kita dapatkan seperti ini. Setengah bahwa W adalah perubahan energi kinetik sama dengan perubahan energi potensial. Jadi usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik dan energi potensial. Yang kita ingat sini bahwa pada energi kinetik berlaku hukum kekekalan energi mekanik dengan syarat bahwa gaya yang bekerja adalah gaya konvensional. Kalau gayanya non konvensional berarti tidak berlaku hukum kekekalan energi. Ternyata ada energi yang hilang berubah menjadi panas akibat gesekannya. Jadi energi mekanik pada keadaan atas ini harus sama dengan energi kinetik pada keadaan yang di bawah ini. Kita contohkan sebuah benda berada pada ketinggian 10 meter, berarti H1-nya itu sama dengan 10 meter. Kemudian dilepaskan, berarti kecepatan awalnya 0. Karena dilepaskan tanpa kecepatan awal, berarti kemudian benda itu bergerak dan menuju ke ketinggian 5 meter. Ditanya yang kedua, berapa kecepatan benda pada ketinggian 5 meter tersebut. Kita gunakan bahwa perubahan energi kinetik sama dengan usaha sama dengan perubahan energi potensialnya. Perubahan energi kinetik adalah setengah mv v2 kuadrat min v1 kuadrat sama dengan mg di sini h. Saya bikin balik H2 min H1 supaya nilainya jadi positif. Hanya masalah ini, di sini masanya sama, kita hapuskan. Ini kecepatan awalnya 0, berarti ini tinggal 2V2 kuadrat sama dengan G H2 min H1. Nilai G adalah 10, H2 nya 10 kurang 5. Ini adalah setengah V kuadrat. Setengah V kuadrat sama dengan
Ini 5 ya. Berarti 50. Saya lanjutkan ke sini. Setelah dapat, sini masih ada setengah. Di sini ada setengah, berarti V2 kuadrat sama dengan 2 kali 50, berarti V2 kuadrat sama dengan 100, maka V2 sama dengan akar dari 100 sama dengan 10 meter per sekon. Ini penggunaan dari energi, kalau kekekalan energi mekanik. Kita dapat menentukan kecepatan benda yang awalnya atau yang akhirnya, ketinggiannya yang awal dan yang akhir dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, bahwa energi mekanik pada keadaan 1 sama dengan energi mekanik pada keadaan 2. Saya cukupkan sampai di sini materi mengenai dinamika, dan insya Allah pada pekan depan kita akan melakukan ujian tengah semester. Saya harapkan Anda semua bersiap untuk kita ujian semester di pekan depan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.